Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya memperkenalkan kalian kepada software SPSS, ya, hari ini saya akan membahas mengenai statistika inferensial. Ya, saya akan memperkenalkan mengenai statistika inferensial. Oke, apa sih itu statistika inferensial? Nah, sebelumnya kan kalian belajar mengenai statistika deskriptif, ya. Nah, sebelum itu kita akan melihat dulu ini, ya. Oke, pernahkah Anda mendengar statement seperti ini? Jangan pernah memvaksin anak, karena saya memvaksin anak saya, sekarang dia kena autis. Gitu ya. Nah, si orang pertama ini, dia menyimpulkan bahwa vaksinasi itu menyebabkan autis berdasarkan pengalaman anaknya. Kemudian yang kedua, I will never start jogging because my friend's dad jogged his whole life, but he died at age 46 of a heart attack. Ya, jadi saya nggak akan pernah memulai jogging karena ayah teman saya itu dia jogging sepanjang hidupnya, tapi dia meninggal di usia 46 karena serangan jantung. Kemudian yang ketiga, remaja sebaiknya jangan diizinkan untuk mengemudi karena mereka mudah sekali untuk mengalami kecelakaan, katanya gitu ya. Nah, jadi di sini dari ketiga statement ini mereka itu berpendapat atau membuat hipotesis, membuat membuat statement berdasarkan anecdotal evidence. Jadi hanya personal observasi. Hanya personal observasi saja. Apakah ini bisa ditarik menjadi sebuah hipotesis atau kesimpulan? Tidak ya. Oke. Dari sini kita gunakan statistical investigation. Jadi kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan hanya karena pengalaman seseorang, karena belum tentu orang lain mengalami hal yang sama. Nah, di sini ada 6-step statistical investigation method ya. Jadi yang pertama, kita harus membuat hipotesis ya. Apa itu hipotesis? Oke, nanti kita bahas selanjutnya ya. Kemudian mendesain dan mengkoleksi data atau mengumpulkan data. Jadi pertama dibuat hipotesisnya dulu. Oh, misalkan dia sakit karena apa? Misalkan kalau misalkan kalian terkena demam, apa aja sih gitu kan? Si datanya itu gitu kan. Oh, yang pertama gejalanya apa? Nah, kita membuat dulu desain studi dan mengkoleksi data. Kemudian data-data yang dikoleksi itu kita explore. Kemudian yang langkah keempat, kita membuat inferensi. Kemudian membuat kesimpulan dan melihat kembali, mengevaluasi dan melihat kembali. Ya, misalkan kita itu kan demam ya tadi. Ketika kita demam, kita lihat dulu apa sih yang menjadi penyebabnya. Apa yang dirasakan? Misalkan, oh saya sakit tenggorokan. Kemudian hidung saya meler gitu ya. Apa yang dokter pasti nanya, sebelumnya Anda melakukan apa? Oh ya, sebelumnya misalkan saya kehujanan, kemudian saya belum makan, dan saya dalam kondisi yang tidak baik. Nah, itu bisa menjadi ini kan, hipotesis sementara. Oh, berarti dia sakit karena kehujanan. Tapi itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu kita menggunakan 6-step statistical investigation method ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat di sini ya, statistik itu dia terkait dengan bagaimana kita mengkoleksi data, kemudian bagaimana memprosesnya dan mempresentasikannya. Nah, koleksi, proses, dan presentasi ini dia masuk ke statistika deskriptif ya. Kemudian setelah ada presentasinya, kemudian dianalisis, dibuatlah kesimpulan dan dibuatlah prediksi. Jadi proses ini itu berdasarkan
data untuk dibuat inferensinya, untuk membuat sebuah keputusan, untuk menghadapi bagaimana ketidakpastian ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya ya, dan ilmu-ilmu sosial dan fisika lainnya. Nah, ini statistika itu, saya ulang lagi ya, itu terbagi menjadi dua, ada deskriptif, ada inferensial. Kalau yang tadi, deskriptif itu dia hanya concern di summarizing dan describing a body of data ya, isi data. Jadi kalau kalian lihat data di Bank Indonesia atau di Biro Pusat Statistik ya, itu mereka hanya melaksanakan statistik deskriptif ya. Mereka sampai ke menyajikan data saja. Jadi kalau kalian lihat mereka menyajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik ya. Nah, itu statistika deskriptif. Nah, kemudian ada yang namanya statistika inferensial ya. Statistika inferensial. Jadi kalau untuk statistika inferensial ini kita membuat sebuah generalisasi tentang keseluruhan atau disebut dengan populasi, tapi melalui sebagian. Jadi keseluruhan, membuat generalisasi dari keseluruhan melalui sebagian atau disebut dengan sampel. Kenapa sih kita menggunakan sampel, tidak menggunakan populasi? Misalnya ya, kalau misalkan ada sebuah BPR ya, atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah, ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan yang telah diberikan kepada nasabah sudah dirasakan memuaskan atau belum. Nah, tapi BPR tersebut dia memiliki lebih dari 10.000 nasabah. Apakah harus semuanya? Tidak. Mereka hanya mengambil sampelnya saja. Ya. Kenapa hanya mengambil sampelnya saja? Oke, karena terkait dengan yang pertama, objek yang akan diteliti itu dia memiliki anggota yang sangat banyak jumlahnya, sehingga itu tidak mungkin melibatkan semua anggota dari objek tersebut ya. Kemudian terkait dengan biaya juga, biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu penelitian itu, kalau misalkan kita pakai populasi itu terlalu besar ya, terlalu besar, sehingga itu juga memerlukan banyak tenaga peneliti yang handal. Kemudian objek yang diteliti itu terdapat pada kelompok kecil dan menyebar di tempat yang berjauhan antar kelompok satu dengan yang lainnya, dan perlu waktu yang sangat lama itu, sehingga kita menggunakan sampel. Atau contoh lainnya seperti ini, kalau kalian ingin mencoba nasi goreng ya, apakah nasi goreng tersebut enak atau tidak, itu kalian harus mencoba dulu semuanya baru bilang enak, atau hanya mencicipi beberapa sendok saja, sampel saja. Ya, kita hanya mencicipi sampelnya saja. Sepertipun kalau misalkan kita ingin mengambil golongan darah ya, golongan darah, kalau misalkan kita ingin mengetahui golongan darah seseorang, apakah kita harus mengambil semua darahnya? Tidak kan? Nah, hanya sampelnya saja. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Selanjutnya, nah ini termasuk ke statistik deskriptif ya. Jadi kalau misalkan diketahui kita memiliki data income dari 3.000 keluarga di Indonesia ya. Kemudian isi data tersebut dapat men-summarize melalui rata-rata pendapatan keluarga, dan kemudian mana sih yang dia termasuk ke pendapatannya di atas rata-rata dan mana yang termasuk ke pendapatannya yang di bawah rata-rata. Nah, kemudian si data ini bisa dideskripsikan juga dengan membuat sebuah tabel, chart atau grafik ya. Nah, di sini juga dilihat dari nomor proporsinya dari setiap keluarga dan dari setiap kelas pendapatannya. Nah, ini disebut dengan statistik deskriptif. Nah, tapi kalau misalkan si seluruh keluarga ini dia representatif, menggambarkan seluruh keluarga Indonesia, kemudian kita dapat mengestimasi dan membuat hipotesis mengenai rata-rata pendapatan keluarga di Indonesia secara keseluruhan.
Nah, di sini juga kita dapat membuat kesimpulan melalui error juga ya. Jadi ada error term ya. Kita juga dapat mengindikasikan probability of error-nya. Nah, di sini ini disebut dengan statistical inferential ya. Oke, next. Nah, statistika analisis ini secara praktis ya digunakan di setiap profesi ya. Misalnya untuk para ekonom ya menggunakannya untuk ngetes efisiensi alternatif dari teknik produksi. Kemudian business person juga dapat menggunakan ya bagaimana untuk memaksimalkan penjualan ya. Kemudian sosiologis juga dia menggunakan untuk bagaimana sih hasil dari program rehabilitasi. Nanti di sini ada uji beda sebelum dan sesudah program rehabilitasi. Apakah yang di treatment itu dia mengalami perubahan atau tidak? Kemudian industrial psychologist juga dia menggunakan ya untuk ini. Kemudian political scientist juga dia membuat forecasting voting patterns. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, kalau kita sedang pemilu itu kan ada quick count ya, quick count. Nah, si quick count itu biasanya dia hanya mengambil 400.000 saja sampelnya dari total populasinya 250 juta penduduk Indonesia. Tapi yang 400.000 itu dia bisa merepresentasikan populasinya, sehingga quick count itu dia dapat merepresentasikan. Jadi tingkat kesalahannya juga sangat minim. Oke, ini pengertiannya tadi. Nah, di inferential statistik yang pertama kali harus kita buat itu adalah bagaimana kita menguji hipotesis ya, hipotesis. Kalian tahu nggak hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang akan diuji kebenarannya ya. Pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Si pernyataan ini dia mengandung asumsi dan dugaan sementara tentang suatu populasi ya. Nah, untuk menguji hipotesis ini kita memerlukan data. Data ini dapat terdiri dari semua anggota objek atau populasi ya. Contoh yang menggunakan populasi itu sensus penduduk. Kemudian bisa menggunakan sebagian anggota objek atau disebut dengan sampel ya. Nah, si data ini kemudian diolah untuk mencari informasi. Nah, isi informasi ini nanti dijadikan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Ya. Kemudian hipotesis itu ada dua. Yang pertama, ada yang namanya hipotesis nol atau H0. H0 itu apa sih? H0 itu adalah hipotesis yang mengandung pengertian sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Ya. Nah, ini kalau misalkan dia sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dia berarti hipotesis nol. Kemudian hipotesis yang kedua itu adalah alternatif hipotesis. Nah, ini dia alternatif hipotesis ini biasa disebut H1 atau HA ya. HA, tapi saya tuliskan di sini H1. Jadi di sini hipotesis yang mengandung pengertian tidak sama dengan, lebih besar dan lebih kecil. Ya. Nah, kemudian kita dapat mengambil random sample from the population. Kemudian itu berdasarkan dari karakteristik sampel tertentu ya. Nah, kita di sini dapat menerima ataupun menolak hipotesis berdasarkan nanti derajat kebebasan ya, atau degree of freedom. Nah, ini contoh. Jadi formal step in testing hypothesis ini, bagaimana sih langkah-langkah pengujian hipotesis ini? Yang pertama itu adalah kita membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Misalkan seperti ini. Sebuah perusahaan hijab menyatakan
bahwa rata-rata penghasilan karyawannya adalah 2 juta rupiah. Ini IDR ya, Indonesian rupiah. Adalah, kita lihat ini adalah 2 juta rupiah. So, dari soal ini kita bisa membuat atau memformulate hipotesis nol untuk this case. Karena ini sudah ada kata adalah ya, sehingga H0-nya itu adalah mu sama dengan 2 juta. Nah, kemudian si H0 itu harus disertakan dengan H alternatifnya atau H1-nya. Nah, H1-nya itu adalah lawannya dari ini, ya. Sehingga H1-nya adalah mu tidak sama dengan 2 juta. Nah, ini step pertama. Jadi, step pertama kita ingin menentukan membuktikan pernyataan dari sebuah perusahaan hijab yang menyatakan bahwa rata-rata pendapatan karyawannya per bulan adalah 2 juta. Nah, itu kalau misalkan dia adalah ya, buatnya seperti ini. Kemudian yang kedua, jika si statement itu menyatakan bahwa rata-rata pendapatan karyawan itu lebih dari 2 juta, maka hipotesisnya seperti ini. Kalau dia ini ya, more than ya, atau lebih dari, hipotesisnya seperti ini. H0 sama dengan mu kurang dari 2 juta, dan H alternatif mu lebih dari 2 juta. Kenapa? Karena lihat tadi pengertian hipotesis tadi. Kalau misalkan lebih dari itu, dia masuknya ke hipotesis alternatif nih. More than itu dia masuk ke hipotesis alternatif. Sehingga dia ada di H1. Kemudian yang ininya adalah kebalikannya, yaitu H0 ada sama dengan mu kurang dari sama dengan 2 juta. Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalkan si pernyataan hipotesisnya itu adalah rata-rata pendapatan karyawan itu kurang dari 2 juta. Kurang dari 2 juta. Kita masukkan di sini ke hipotesis 1 ya. Jadi mu kurang dari 2 juta, atau H0 adalah mu lebih besar sama dengan 2 juta. Oke, kalau kalian tidak paham silahkan ulangi lagi ya. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Yang pertama itu tadi, step pertama itu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian yang kedua, kita membuat level of significance ya, dan menentukan nilai kritis. Level of significance ini disebutnya dengan alpha. Kemudian nilai kritis ini kita tentukan juga dengan degree of freedom ya. Jadi the level of significance, jadi itu dia mengindikasikan seberapa besar sih probability error yang dapat terjadi dalam membuat keputusan. Nah, level signifikan yang biasanya digunakan dalam sebuah hipotesis itu biasanya 1%, 5%, dan 10%. Nah, kalau di ekonomi biasanya kita menggunakan 5% alfanya ya, atau 0,05. Nah, kemudian kita dapat membuat dua tipe error dalam membuat hipotesis ini. Yang pertama ada error tipe 1 ya. Kita dapat menolak hipotesis yang sebetulnya dia itu benar. Kita menolak hipotesis yang benar. The level of type is error. Jadi the level of type tipe 1 error itu atau level signifikannya itu adalah alpha ya. Jadi kita menolak hipotesis yang sebetulnya betul, itu tingkat kesalahan satunya itu adalah alpha ya. Kalau alpha biasanya 5%. Jadi 5% kita menolak hipotesis yang benar, hanya 5%. Kemudian ada tipe 2 error. Tipe 2 error ini adalah kita dapat menerima hipotesis yang salah. Nah, ini kesalahan tipe 2 ini adalah 1 min alpha atau yang disebut dengan beta. Ya, biasanya di sini dia disebutnya the level of confidence ya, tingkat kepercayaan. Nah, nanti ketika kita sudah menentukan level signifikansinya ya, nah kemudian kita harus melihat tabel Z dan tabel T.
tabel Z dan tabel T biasanya ada di buku statistika di halaman yang paling belakang ya, di situ. Kalau misalkan ya kita menggunakan hipotesis dengan sampel yang besar, atau si sampelnya itu dia lebih besar atau sama dengan 30, kita biasanya menggunakan tabel Z. Tapi ketika hipotesisnya itu dengan sampel yang kecil ya, atau N-nya kurang dari 30, kita biasanya menggunakan tabel T dengan derajat kebebasan tertentu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, si formal step in testing hypothesis ini, yang ketiga itu kita menentukan statistical value. Jadi kita menentukan, kalau tadi kan kita kalau yang tadi itu kita menentukan alfanya ya, kemudian kita bandingkan atau kita lihat dengan tabel T-nya. Nah di sini kita lihat dari statistical value-nya. Jadi nilai Z hitung atau T hitungnya. Kemudian yang keempat, kita membuat keputusan. Nah, kita membuat keputusan itu dengan cara membuat gambar ya, membuat gambar grafik ini ya, grafik decision making ya. Di sini ada gambar grafik ya. Di sini grafiknya itu dia dengan asumsinya distribusinya normal ya, distribusinya normal. Nah di sini kita menggunakan two-tail ya, two-side testing. Jadi two-tail itu dimana di sini ada dua sisi, ada sisi kanan, ada sisi kiri ya. Dimana kalau dua sisi ini, di sini itu adalah yang tengah-tengah ini adalah daerah penerimaan H0. Sedangkan yang sebelah kanan ini daerah penolakan H0. Di sini daerah penolakan H0 ya. Jadi kalau misalkan ada di daerah ini, berarti H0 diterima, H1 ditolak. Tapi kalau misalkan ada di sini, berarti H0 ditolak dan H1 yang diterima. Nah, tapi kalau ada di sini itu H0 yang ditolak juga ya, H1 yang diterima. Nah, kalau misalkan testing one side ya, atau uji sisi kanan. Nah, ini biasanya uji sisi kanan ini digunakan untuk hipotesis yang mengasumsikan lebih besar. Kalau lebih besar atau dia menghadap ke kanan ya, ini lebih besar dari, dia hanya uji sisi kanan saja. Di mana uji sisi kanan itu daerah dari sini ke sini itu daerah penerimaan H0, sedangkan dari sini ke sini itu daerah penolakan H0. Nah, begitupun selanjutnya, kalau misalkan untuk left side ya, uji sisi kiri, itu biasanya hipotesis yang mengandung pernyataan kurang dari ya, kurang dari. Oke, sorry ini saya salah nulis ya. Kurang dari. Nah, kalau misalkan kurang dari harusnya ke sini ya. Kurang dari ini berarti dari sini ke sini itu daerah penerimaan H0, tapi dari sini ke sini dia daerah penolakan H0. Setelah yang keempat ini langkah terakhir, kita membuat conclusion. Jadi setelah ketahuan ya, oh ternyata dia menerima H0, berarti hipotesis yang benar itu atau hipotesis yang diterima itu adalah hipotesis, kalau menerima H0, hipotesis H0. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumus untuk yang pertama ini untuk yang dia rata-ratanya itu si N-nya itu lebih besar daripada 30 ya. Dia pakai tabel Z. Kemudian kalau yang ini yang menggunakan tabel T ya. Oke. Ini contoh soalnya. Ini penjelasan secara umum ya. Untuk penjelasan lebih detail lagi, saya share melalui file dari Word ya, file Word itu contohnya sudah sangat jelas sekali di situ. Nanti silakan kalian pelajari. Kemudian tugasnya ini mohon untuk kalian kumpulkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum.